Ketika kamu mau memulai usaha dari uang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lunas hutang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ekonomi, banyak orang tergoda untuk mencari jalan pintas dalam membangun usaha. Tidak sedikit yang berpikir, yang penting usaha jalan dulu, nanti bisa taubat belakangan. Padahal, di balik setiap langkah yang diambil dengan uang riba, tersembunyi bayang-bayang yang tak terlihat, hilangnya keberkahan, ketenangan, dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang dibangun dari uang hasil riba memang bisa tampak maju di awal. Modalnya besar, barangnya banyak, pelanggan berdatangan, dan keuntungan pun mengalir. Namun, perlahan tanpa kamu sadari, muncul kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ada beban di hati yang tak bisa disembuhkan oleh tumpukan uang. Kadang muncul masalah tak terduga, seperti kerugian datang tanpa sebab, karyawan saling curiga, pelanggan tiba-tiba berkurang, atau bisnis tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Itulah tanda bahwa keberkahan telah pergi, bukan karena salah strategi, tapi karena akar modalnya tidak suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan tegas. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ayat ini bukan sekedar larangan, tapi peringatan penuh kasih agar manusia tak menjerumuskan diri dalam sistem yang mematikan hati. Riba membuat manusia menjadi rakus, tergantung pada angka dan kehilangan rasa tawakal. Sedangkan sedekah dan usaha halal meskipun hasilnya sedikit membuat hati tenang, penuh syukur, dan diberi jalan keluar yang tidak disangka. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah tandus. Ia mungkin menyiram dan memupuk, tapi benih itu tak akan tumbuh karena tanahnya salah. Begitulah usaha yang dibangun dari uang hasil riba. Terlihat seperti tumbuh, tapi akarnya kering. Tidak ada keberkahan yang menembus di dalamnya. Namun Allah Maha Pengampun. Siapapun yang pernah terlanjur memulai usaha dari uang riba masih punya harapan besar untuk memperbaikinya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh, hentikan hubungan dengan riba, dan niatkan untuk mengganti modalnya dengan sumber yang halal. Tak perlu malu memulai kembali dari kecil, karena dalam langkah kecil yang halal, Allah menanamkan keberkahan besar yang tak terlihat. Dalam perjalanan hidup, ukuran sukses bukan hanya laba dan angka, tetapi ketenangan hati, keberkahan, dan manfaat bagi orang lain. Ada banyak pengusaha yang hartanya tak seberapa, tapi hatinya begitu tenang dan lapang. Ia merasa cukup, tak khawatir besok, dan selalu ringan membantu sesama. Itu karena ia berjalan di atas rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, banyak pula yang usahanya besar, tapi setiap hari merasa resah. Uangnya habis entah kemana, hatinya tak tenang, keluarganya jauh dari kedamaian. Itulah buah dari harta yang tumbuh dari tanah yang salah. Usaha sejati bukan hanya tentang berhasil, tapi tentang bagaimana prosesnya di jalan yang benar. Karena di mata Allah, keberhasilan bukan diukur dari banyaknya hasil, melainkan dari seberapa bersih jalan yang kita tempuh. Maka sebelum meminjam, sebelum berhutang dengan bunga, tanyakan pada hatimu, apakah jalan ini membawa ridho dari Allah atau justru menjauhkannya? Jangan sampai uang yang kita kejar justru menjadi sebab tertutupnya pintu rezeki yang sebenarnya. Bangunlah usaha dengan doa, kerja keras, dan niat yang bersih. Sedikit tapi halal lebih berarti daripada banyak tapi haram, karena rezeki yang tak halal hanya memberi makan tubuh.
tapi juga menenangkan jiwa. Dan ketika usaha kita berjalan di atas dasar kejujuran dan ketakwaan, disitulah keberkahan turun, bukan hanya pada uang yang kita pegang, tapi juga pada hidup yang kita jalani. Saya termasuk salah satu orang yang bersaksi bahwa benar, usaha dari uang riba itu tidak ada berkahnya, dan bahkan itu menutup pintu rezekiku. Awal mula tahun 2001, aku memulai usaha dengan uang 700.000. 1 tahun berjalan lancar, 2 tahun mulai kelihatan omsetnya, yaitu 2 digit per bulan. Di tahun ketiga, aku mulai goyah. Saat itu orderan mulai banyak, sedangkan modalku masih minim. Meskipun 2 digit, tapi penghasilan bersih tidak sebanyak itu. Karena aku lebih mementingkan untuk menabung dan memutarnya sebagian. Dan karena aku juga menghidupi adik dan ibuku. Dari sinilah awal mula aku mengambil uang riba. Aku mengajukan pinjaman di bank konvensional. Dan entah kenapa, bulan pertama dan bulan kedua itu lancar. Tapi mulai bulan ketiga, aku mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan yang aneh. Akunku sering kena blokir, dan uang hasil jualan menjadi lebih sedikit, entah kenapa. Padahal saat itu orderannya banyak, tapi uang hasilnya entah kemana. Dari sini aku mulai terlambat kirim paket. Karena terlambat, aku jadi sering kena penalti. Dan karena terlalu banyak penalti, akun marketplaceku diblokir. Tidak bisa diakses, tidak bisa untuk order. 3 bulan tidak memiliki orderan, penghasilan pun tak ada. Dari sinilah awal mula kehancuranku. Bahkan, rumah yang aku beli dari hasil jualan kini akan disita bank. Karena 6 bulan aku menunggak, tidak bisa membayar. Buat kalian, jangan sekali-sekali memulai usaha dengan uang riba. Jika kamu tidak ingin merasakan hal yang sama yang seperti aku rasakan. Jika memang kamu memiliki keahlian, dan kamu pengen buka usaha, mulailah kerjasama dengan orang lain, nanti dengan sistem bagi hasil. Itu mungkin menjadi lebih halal dibanding dengan kamu harus pinjam di bank. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.